Nonton kayak sambil ngeliatin ngelirik wajahnya sambil gini dia tuh. Oke. Dia kan di belakang gua ya. Pas gini langsung ya astagfirullahaladzim, bel cepetan begitu. Gue tanya, lo kenapa anjir? Begitu. Astagfirullah, sumpah. Kenapa? Mukanya hancur. Sumpah gue merinding. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di podcast Misteri 86 Official. Bersama dengan saya Huzaimah Putri, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik video ini dan subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, subscribe ke semua keluarga, teman-teman, rekan, sedulur semua. Semoga di sana kalian baik-baik, senang selalu dan bahagia. Kali ini saya tidak sendirian dan ditemani oleh narasumber saya yang akan menceritakan kisah-kisah pengalaman mistis horornya. Dan sebelum itu, bagi kalian yang ingin berbagi cerita kisah pengalaman mistis horornya, bisa berbagi melalui email yang di bawah ini. Oke, terima kasih. Dan sebelum itu kita perkenalkan dengan Mas siapa? Ya, perkenalkan, nama gue Riki Junedi, biasa dipanggil dengan Gabel atau Cep Gabel ya. Oh, sebutan biar lebih welcome aja, biar kita akrab panggil aja gitu. dengan Gabel aja. Asalnya dari mana? Asal gue dari Karawang, Jawa Barat ya. Dari sekarang sedang kuliah ya? Kuliah di Tribakti S2. Ya, pada penasaran dengan kisah pengalaman horor dari narasumber terbaru dari kami, ini dia di podcast Misteri 86 di The Misteri Mistis. Jadi bagaimana bisa diceritakan kisah pengalaman horornya? Cerita ini bermula yaitu sebenarnya cerita lama ini tuh waktu gue SMA aliyah lah ya, gue kan aliyah ya. Ini tuh ceritanya waktu dulu perpisahan kan, namanya anak sekolah kan mau perpisahan gitu, sama teman-teman tuh niatnya pengen liburan gitu, happen lah gitu sama kawan-kawan. Sebelum perpisahan niatnya pengen liburan, cuma bingung liburan mau kemana, dan akhirnya kita tuh di sekolah tuh ngopi-ngopi kan, itu waktunya malam lah, habis maghrib ya, habis maghrib ya. Biasa ngumpul di sekolah, emang biasa ngumpul di sekolah gitu tuh. Nah di situ tuh cerita-cerita biasa gitu, ngopi, nongkrong, dan membicarakan soal masalah liburan ini mau kemana. Dan ada salah satu temen gue itu orang Karawang juga, orang Loji. Dia itu emang kebetulan daerah pegunungan gitu, rumahnya daerah pegunungan. Nah dia menyarankan liburan tuh gimana kalau kita tuh hiking gitu. Nah hiking dan semuanya ini sepakat gitu, nyoba-nyoba lah gitu. Belum pernah kan, biasanya ke pantai mulu kan bosen gitu kan. Nyoba-nyoba hiking gitu, gimana sih rasanya di atas gunung gitu, naik gunung kan gitu ya. Dan akhirnya sepakat semuanya di situ. Nah habis itu gue tuh boring kan, habis itu gue nyari angin, jalan-jalan malam-malam tuh, motor-motoran sama temen gue. Temen gue juga emang sedikit koplak sih gitu ya. Nah, motor-motoran biasa lah anak muda gitu, Humoris ya? Humoris, motor-motoran malam-malam. Cuma entah kenapa pengennya tuh bukan ke tempat rame. Gue anehnya tuh pengennya tuh kayak nyari ketenangan gitu. Sebelum liburan tuh gue pengen tenang gitu. Nah sambil cerita tuh di jalan, sambil cerita-cerita, kenapa pas
naik motor tuh kita tuh melewati sebuah kali gitu, kayak irigasi, cuma jembatan gitu. Nah di situ tuh dari kejauhan tuh kan agak nanjak tuh ya, jembatannya agak nanjak gini, lumayan agak panjang. Sebelumnya tuh, sebelum naik ke jembatan tuh, awalnya gue lihat tuh ada kayak putih-putih gitu. Di sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah sini. Emang jembatannya tuh sempit. Jembatannya tuh cuma nggak muat mobil lah. Mobil tuh nggak cukup. Cuma hanya motor yang ada situ. Nah, awalnya tuh gue heran ini apa. Cuma gue nggak ngomong sama temen gue kan gitu. Pas gitu maju aja terus maju. Gue penasaran, akhirnya lampu motor kan ada lampu jauh, lampu dekat. Gue itu yang lampu jauh. Wah, kok lampu jauhnya mati tiba-tiba. Itu pas di atas jembatan. Nah, kan sambil maju itu. Kenapa mati ini? Langsung begini lagi. Pas mau turun, akhirnya hidup. Nah, yang anehnya, kenapa yang tadinya gue dari jauh melihat tuh kayak pocong, sosok ya pocong lah, soalnya gitulah bentukannya udah jelas, cuma mukanya nggak ngadep gua gitu, mukanya tuh cuma ngebelakangin doang. Gua sumpah merinding ini ceritanya. Ini soalnya pengalaman pertama gua lihat kayak gitu, pertama banget gua ngelihat, ya mungkin ngerasain atau kelebat itu udah aneh lah gitu ya. Cuma untuk melihat jelas itu, ini pertama kali, seumur hidup baru pertama. Mungkin sesosok poci itu menyamping apa yang dari arah belakang sampai yang melihatnya? Enggak, emang gini, gue maju nih. Nah dia di sini ngebelakangin. Cuma jelas lah ini jembatan, di sininya di depannya yang mau jalan gue laluin gitu. Di Lembang itu nggak ada pohon satupun ya? Di situ tuh sawah. Sawah. Nah, pohon-pohon tuh ya ini sungai itu, kali itu. Di situ tuh itu juga pohon bambu semua. Nah, pas anehnya tuh pas gua turun jembatan, kenapa itu yang tadinya gua lihat pocong, kenapa jadi berubah kakek-kakek? Di posisi itu juga. Tetap di posisi itu juga. Kakek-kakek. Nah, kakek-kakeknya itu bawa kresek warna putih dan ada buah mangga di dalamnya. Cuma buah-buahnya itu kayak mangga udah busuk gimana sih, udah hitam gitu. Nah, yang konyolnya tuh temen gue yang koplak ini ya emang sopan sih, maksudnya tuh niatnya tuh kalau dia tuh waktu itu bilang gini sama kakeknya pas lewat tuh. Nyapa ya? Iya, punten ke gitu. Kan kakeknya tuh biasanya aki gitu. Sunda itu aki ya. Punten itu permisi lah gitu ya. Punten ke sambil ngeliatin ngelirik wajahnya sambil gini dia tuh. Dia tuh di belakang gua ya. Pas gini langsung ya, astagfirullahaladzim, bel cepetan begitu. Oke. Bisa diceritakan gimana deskripsi saat si temenmu itu bilang? Jadi pas nengok, bel cepetan, langsung teriak dia. Langsung teriak gitu, sama gua kaget kan. Gua juga ngerasa udah mengendep ya. Awalnya soalnya gua yang ngeliat itu pocong gitu. Nah, gua langsung gas dan di depan tuh ada belokan. Nah pas belokan gua ngeliat tiba-tiba ada kayak petir tuh yang kilat. Ada kilat. Habis itu gua belok tuh, gua berhenti sebentar, gua tanya, lo kenapa anjir? Begitu. Astagfirullah, sumpah, kenapa? Mukanya hancur. Sumpah gua merinding. Gua kaget dan anehnya. Ini prinsip gua ya, gua tuh ya bisa dibilang penakut tapi penasaran. Iya. Gitu. Itu kayaknya hampir semua orang deh. Aku juga gitu. Berani itu karena penasaran. Gue giniin sama temen gue, lu yang bener jangan ngada-ngada anjir. Bener sumpah demi Allah. Ya udah balik lagi kita lihat. Gak mau anjir, lu aja sana. Nah, begitu. Temen gue sampai ngamuk.
Dia nggak mau gue ajak balik lagi. Dan nah di situ tuh kebetulannya ada motor yang berpapasan. Nah gua tunggu itu motor itu lewat. Kan motor itu otomatis lewat kan yang tempat sosok tadi gitu yang gua lewatin gitu. Gua liatin sama temen gua, bentar gua penasaran gitu. Emang masih ada nggak sih? Gua liatin ya motor. Kan otomatis kalau ada orang atau apa itu kan atau apapun itu ke sorot lampu motor kan mestinya ada dong. Iya. Ini nggak ada. Jadi tiba-tiba langsung hilang gitu ya? Hilang. Tiba-tiba hilang. Itu sosok bisa diceritakan nggak kayak sosok kakeknya kan kamu pasti lihat kan pas sebelum di belakangnya itu. Nah, yang gua lihat tuh cuma pocong doang dari belakang. Pas kakek-kakek itu ya gua ngeliatin ya tetap ngebelakangin. Dan ngebungkuk apa? Ya gini lah kakek-kakek biasa yang sambil megang plastik buah itu. Cuma yang ya apa sih itu temen gue yang lihatnya pas mukanya hancur itu. Ininya katanya matanya yang satu itu nggak ada, yang satu tuh gede kayak mau pecah gitu. Gila sih itu asli pengalaman. Itu dari situ temen lu gimana jadinya? Bisa Temen gue tuh di situ ya. Udah pulang langsung pengen pulang gitu, langsung muntah aja. Mau apa pengen makan juga dia nggak mau gitu, ditawarin makan dia nggak nafsu. Jadi keinget itu terus ya, mungkin temen gua kalau nonton pasti ketawa pasti inget. Jangan lupa di subscribe. Gimana? Nah, lanjutan itu awalnya. Dari situ gua udah nggak enak gitu, udah punya pengalaman awal udah kayak gitu. Wah ini mau naik gunung jadi moodnya tuh jadi hilang gitu. Besoknya mau naik gunung nih gimana, aduh kayak gitu. Dan akhirnya ya namanya sama teman kan nggak enak juga kan kalau dibatalin kan. Mau apalagi kalau gua nggak ikut lah gitu, nggak enak juga gitu. Akhirnya ya mau nggak mau ikut. Waktu pas paginya itu berangkatlah sekitar berapa orang ya, 11 orang. Itu rame-rame itu 11 orang. 11 Dan orang. Itu ganjil ya? Nah itu ganjil. Dan gue tuh ya gitu, kalau kemana-mana tuh kayak nggak enak kalau bawa orang ganjil. Sumpah nggak enak banget. Nah di situ berangkat awalnya nggak ada apa-apa, lancar alhamdulillah. Soalnya kita tuh kayak berangkat pagi tuh nggak langsung ke tempat camping. Kita tuh di rumah teman dulu, santai dulu, ngopi-ngopi dulu. Nah menjelang sore sekitar jam berapa tuh ya, siang agak ke sore jam 2-an lah gitu, kita tiba di lokasi di base camp. Tiba di base camp awalnya biasa, nggak ada apa-apa, sampai naik juga nggak ada apa-apa. Yang namanya pemula gitu ya. Ini asli pengalaman konyol tapi ya gitu, menyenangkan. Dadakan gitu ya? Dadakan banget gitu ya. Surprise ya? Pemula ya modal nekat dah gitu katakan. Nggak punya apa-apa, peralatan camping nggak ada, tas camping, segala sepatu. Kan orang tuh kalau mau camping tuh ada sepatunya, carrier-nya khusus kan, ada ininya, tongkatnya segala, atau alat-alat yang lain, kompor, apalagi obat-obatan itu perlu kan. Obat-obatan pribadi itu perlu kalau mau camping. Ini mah enggak, tas aja, tas sekolah. Bayangkan, sepatu aja, sepatu sekolah. Ya namanya anak sekolah kan gitu ya, ada yang pakai sendal juga. Dan konyolnya tuh kenapa bawa tendanya itu cuma satu itu kecil atau besar? Tenda kapasitas 4-5 orang cuma bawa satu, sedangkan kita naik gunung itu berapa orang? 11 orang gitu. Naik gunung 11 orang gitu. Jadi benar-benar nggak ada persiapan apapun. Cuma ya paling baju-baju doang. Dan nggak memprediksi bakal hujan. Nah, ini lokasinya tuh gunung
apa Gunung Puncak Sempur. Enggak, Gunung Puncak Sempur, namanya Puncak Sempur. Jadi lokasinya di Karawang Loji ya. Mungkin sekarang udah rame, sekarang tuh udah ada wisatanya kayak gitu. Dulu tuh pas gua nguncak situ tuh itu tuh belum rame, jadi kayak baru-baru ditemuin gitu. Tempat baru banget gitu. Jadi ya namanya pertama kan gitu. Ini 11 orang tuh temen gua tuh ya adalah si Jaki, si Robert, Aji, yang mungkin kalau nonton kalian juga tahu lah ini. Nah awal naik tuh biasa nggak ada apa-apa, muncak bawa apa buat bakar-bakar kayu bakar, gitu. Bawa kayu bakar. So, niatnya pengen asik-asik kan di atas. Api unggunan. Nah pas di puncak, pas mau ke puncak tuh jadi ada 2 jalur kan. Yang satu jalur nggak terlalu curam, cuma agak jauh gitu jalurnya. Yang satu jalurnya curam, cuma dekat. Nah akhirnya awalnya kan ya kita pengen selamat kan, ambil jalur yang jauh, cari aman karena pemula. Dan di atas puncak tuh sebelumnya tuh ada kayak gubuk tua, dan nggak tahu ada penghuninya atau enggak. Itu teman gua kan ada yang ngerti masalah kayak gitulah, mistis. Jadi dia merasakan atau apa gitu, dia tahu lah. Soalnya kan anak pesantren juga kan gitu, ada yang tahu gitu. Nah kata temen gue, awas jangan ada yang ke gubuk itu ya gitu. Udah dikasih tahu, cuma ada yang ngeyel kayak yang mungkin apa namanya itu ada hasutan gitu ya, mungkin nggak sadar juga, penasaran juga gitu. Nah salah satu teman gue tuh bertiga tuh tiba-tiba ada di sana. Udah langsung stay di sana, udah di gubuk lagi lihat tanpa ada kayak musyawarah dulu mau izin apa gitu. Enggak ketahuan berangkatnya tuh, kita tuh enggak tahu gitu dia pergi kemana. Jadi tiba-tiba dia di sana gitu. Itu kan lagi mau ke puncak istirahat sejenak kan, dia tuh kemana, kirain kencing atau apa kan gitu kan di gunung. Tiba-tiba di sana lah. Oh dari mana? Udah di sana. Udah dibilangin jangan sana gitu kan. Cuma di situ awal-awalnya nggak ada apa-apa kan, dan akhirnya nyampe ke puncak itu jam maghrib 7:30 lah. Habis sisa di puncak itu, di situ biasa ngopi-ngopi, kita bikin tenda kan gitu, bikin kopi, dan di atas tuh ketawa-ketawa nyampe malam itu jam 10-an tuh kita main remi gitu di atas, biasalah main remi. Dan ada yang disuruh nyari kayu bakar juga, begitu gas. Nah teman gua disuruh nyari kayu bakar, awalnya berdua, cuma kenapa temen yang satunya pengen ikut, jadi bertiga tuh. Gue tuh nggak tahu, nggak enak kalau ada yang ganjil tuh nggak enak, sumpah. Dan awalnya dibilangin sama temen yang ini yang bisa kayak gitu lah, jangan ke daerah ini ya. Udah disaranin, selalu disaranin. Cuma ngeyelnya tuh kenapa dia tuh selalu ngelanggar gitu. Si orang satu ini. Dan ada yang kan bertiga. Nah ada yang satunya tuh melihat kayak gede, hitam. Nah, situ ada yang ngelihat, akhirnya yang nyari kayu bakar tuh pada lari balik lagi, nggak jadi. Kok pada tahu lari dan balik lagi, emang teriak apa gimana? Apa ya? Dianya enggak, dia awalnya enggak teriak, cuma pas begitu datang ngos-ngosan kayak gitu, capek karena lari mungkin dia, dan ditanya kenapa,
udah jangan diceritain sekarang kayak gitu kan. Karena kalau misalkan kita kemana-mana tuh jangan diceritain di tempat gitu. Jadi nanti aja diceritainnya gitu Pas pulang atau pas pulang atau udah turun lagi gitu. Nah sekitar jam 10 jam 11 sampai jam 12 itu biasa nggak ada apa-apa lagi, kita main-main poker, main dapur segala macam kan soalnya banyak gitu ya. Dan ketawa kita tuh ngakak banget gitu karena kan biasa kalau main remi bagongan, kalau di kita tuh namanya bagongan gitu tuh. Kalau yang jadi bagong itu jadi RT lagi gitu, jadi jongkok gitu, ngocok gitu, tawa gitu. Nah di situ ada yang ngedengar tuh ketika pas kita ketawa ngakak banget tuh, tiba-tiba di bawah kan kita di puncak, di bawah itu ada kayak kita ketawa nih, wah di bawah ada yang ngikutin. suaranya persis aku Enggak kayak suara kuntilanak gitu. semuanya dengar. Kita ketawa nih, langsung diam tuh yang, lu denger gak? Kenapa? Itu tuh yang ngedengarnya enggak semuanya, Enggak semua. cuma beberapa. Ada apa? Langsung diam kan, yang tadi ketawa tuh langsung sakit, langsung diam gitu ketegang. Tadi ketawa aja di bawah. Wah, masa lu bohong lu? Kata yang enggak ngedenger itu. Sumpah anjir. Ah udahlah, abaikan ya gitu kan. Ya namanya anak muda kan kayak gitu, sok-sokan. Iya. Tawa lagi, ada lagi, sampai 3 kali. Akhirnya yang tadinya main tuh jadi pada diam semua. Ini ada apa ya, kok naik gunung gini amat gitu kan. Tapi pas pada ketiga kali itu dengar semua apa enggak? Enggak, Orang tuh lagi. enggak orangnya gitu. Oke. Nah yang mungkin yang nggak ngedenger ya acuh aja gitu. Karena ya kayak gue gitu, kalau nggak ngebuktiin sendiri ya nggak percaya gitu. Nah sialnya itu jam 12 tuh pas mau tidur, jam 2 apa namanya, subuh jam 2 itu tuh tiba-tiba hujan gede. Hujan gede itu tanpa diprediksi, asli sial banget. Terus gimana dalam keadaan tenda satu cukup muat 5-4 orang? Nah di situ akhirnya kita memutuskan untuk Oke. Jam turun jam 2 malam. pada saat hujan deras. Hujan deras. Mau nggak mau kita turun daripada kita di sini sengsara. Namanya tuh kita sengsara ya, kita nggak tahu bagaimana kalau ada yang hipo atau segala macam, kan kita nggak berpengalaman gitu kan, kita pemula, semuanya pemula di situ. Dan gak ada yang bimbing pada saat nggak ada sama sekali, belum ada yang pernah naik gunung di situ. Berarti pada saat derasnya hujan itu kan kabutnya tebal banget, Pak? Tebal banget asli. Nah di situ akhirnya kita semuanya ini udah pulang, kalau dulu balik Mas, semuanya juga udah sih. Gua tuh udah basah semua ini. Dan center yang bawa center tuh cuma 2 orang. Itu juga yang satunya mati. Center tuh astagfirullah, asli nalangsa. Kalau udah bahasa Sunda nalangsa banget asli. Yang tadinya pengen happy. Yang tadinya pengen happy, kenapa kayak gitu? Sad ending. Nah akhirnya di situ kan turun. Nah kita di situ inisiatif ini kan tadi pas nanjak juga, pas naik juga kan ada 2 jalurnya. Iya. Nah, jadi pilihnya. Nah pas turun tuh kita kalau ke sini kita kelamaan jauh. Oke. Akhirnya kita yang pilih jalur satu lagi yang curam. Asli itu curam banget. Kita tuh jalan gini tuh. Kita jalan sambil pegang tangan. Jalannya gini, enggak jalannya ini enggak, itu jalan gini. Soalnya ini tebing, ini jurang. Kita jalan nyender ke tebing sambil pegangan tangan. Asli itu. Udah mau hujan itu Dan kalau dan
takutnya losot gitu sumpah. Nah Kayak iya, gimana? cuma di situ ya intinya gimana pun gue harus pulang gitu, gue harus pulang. Dan yang gue takutin di situ ketika apa ya, untungnya nggak terjadi ya, cuma di situ gue tuh kayak dalam hati, gimana ini kalau ada yang jatuh atau gimana gitu ya, soalnya ini jurangnya awas, hati-hati kalau ada yang tergelincir aja udah itu fatal. Semua juga karena kan emang pegangan semua ya. Pegangan semua. Dan pas waktu di tebing ini kan 11 orang kan, 1, 2, 3, 11 orang. Nah antara 10 sama 11 di situ tuh ada sosok yang gede hitam itu. Masa di tengah-tengah apa gimana? Kan ini pegang tangan gini. Oke kan gini. Nah gini. Nah, di sini di antara 1, 2 ini. Dan ini kan gelap posisinya. Lampu aja pakai senter HP pun. Terangin aja pakai senter HP. Gua ngeliat temen gua ada yang ngeliat, cuma di situ nggak apa namanya, Gak panik. nggak, ya panik pasti lah, cuma nggak berusaha tenang, nggak teriak atau apa, soalnya ini jurang. Kalau misalkan teriak astagfirullah juri gitu, bilang kan juri kan tuh sudah juri, pasti itu jatuh semua. Untungnya tuh nggak ada yang kayak gitu. Pada ini ya apa, saling lindungin semuanya. Untungnya tuh Gila sih, ini benar-benar diuji banget ya guys. asli. Dan kalau boleh tahu itu sekitaran kan dari jam 2 ya, kemas-kemas dan sebagainya, turun itu nyampe perjalanan jam berapa? Nyampe base camp tuh sekitar sebelum subuhan lah. Kita udah nyampe base camp, soalnya kan kita ngambilnya jalur pintas. Jadi itu tuh nggak terlalu tinggi sebenarnya buat. Jadi kita ke base camp aja naik motor kan. Base camp naik motor. Terus di base camp nyampe puncak tuh sekitar nggak berapa jam, itu cuma kan ada 4-3 jaman gitu. Nggak lama sebenarnya. Tapi kerasa juga ya kalau lewat yang jalan curam itu. Iya. Tuh diuji banget ya sih. Dan pada saat itu gimana tuh bisa sampai selamat semuanya? Nah di situ kan gue di base camp tuh ya namanya kita nggak bawa ini apa, nggak bawa perlengkapan yang lengkap. Baju kita tuh yang tadinya buat ganti gitu basah semua, nggak ada. Ini udah ya malam-malam hujanan kan sambil turun gunung lama, gelap dingin segala macam, takut. Nah, kita tuh itu di base camp tuh kan ada musola ya. Jadi ada musola, di musola tuh ganti baju semua, ada sarung di musola yang dipakai ada. Iya. Gua aja sampai pakai mukena orang. Gue sampai pakai mukena orang itu di situ. Watir ya guys, watir. Selak. Gue tuh pakai mukena orang itu di situ. Dan sampai base camp itu hujan masih deras apa udah mulai reda? Masih deras. Masih deras. Sampai habis subuh. Jam reda aja sekitar jam 6. Dan itu baju basahnya itu baru bisa dijemur dong. Kamu masih. Dan subuh itu udah pada datang nggak itu yang berjamaah? Ada yang berjamaah, tapi ya kita di situ ya nggak apa, orang situ juga kan memaklumi lah kita. Soalnya ada yang bapak-bapak di situ juga, jadi nggak apa daripada nggak ada salin, daripada kita kedinginan nanti masuk angin gimana gitu kan, ngajarin. Nah pas ada sih itu nggak tahu, ada orang lucunya tuh teman gua kan ada yang namanya Stopik. Lucunya tuh pas di bawah di base camp tuh ada cewek. Cewek tuh kayak gimana? Dia kayak kurang ini lah, kayak gitu. Agak-agak berketerbelakangan gitulah ceweknya. Dan dia tuh selalu ngeliatin teman gua si Topik itu. Dari mana? Dari kita turun.
Udah kita terus. Itu si ceweknya di mana maksudnya? Awalnya di warung kita juga. Oh ada warung di dekat Ada kosan itu. warung. Dia ngeliatin. Nah anehnya si cewek itu kenapa nyamperin itu cuma nggak langsung nyamperin, dia tuh di pohon, kayak di pohon gini gitu. Iya, oh my god. Ngeliatin si cantik, serem sumpah, kayak apa gitu. Itu cewek. Tapi itu benar orang kan? Bener orang. Dan apa yang si punya warungnya itu udah memaklumi. Ya mungkin kita nggak nanya, mungkin ya emang kayak gitu, dan kita berpendapat apakah dia ada masalah gimana gitu kan. Cuma ya kita kayak sebuah hiburan buat kita juga gitu. Ya teman kita mungkin sengsara gitu, udah mau ke jalan ini pas di bawah di base camp ya ada yang kayak gitu liatin, aduh jijik banget ya turun gue, dia ngeliatin gue terus cuy gitu. Tapi emang parasnya dia cantik apa biasa aja. Biasa aja. Dan rambutnya tergerai panjang apa gimana? Segini lah rambutnya. Itu temen gue yang ada sekarang tuh, ayo ke penjaga gue, nggak mau anjing, gue nggak mau ketemu cewek itu gitu. Asli itu sampai apa namanya tuh kayak histeris lah gitu, nggak tahu. Nyampe pagi juga masih ngeliatin gitu. Dan nggak tidur apa gimana sih? Nggak tahu kan itu cewek aneh gue aja. Itu cewek aneh. Dan maksudnya nggak ada rasa ingin nanyain perempuan itu ke warga. Enggak berani sih. Enggak. Maksudnya kayak Nggak enak. Iya nggak enak, takutnya kesinggung atau gimana itu. Sampai pagi juga kan temen gue tuh ada yang lihat sunrise lah gitu, walaupun di base camp gitu ya, walaupun di bawah di base camp tuh lihat sunrise ke atas topik. Ada temen gue beberapa, cewek itu ngikutin tuh ke tempat ini, terus ngikutin terus cewek. Nggak tahu itu cewek misterius sih. Si cewek misterius ini kira-kira usianya berapa gitu? Postur badannya gimana, bisa dijelasin? Terus pakai baju apa? Dia pakai sendal atau enggak? Kelihatan Ya emang kelihatannya normal, cuma kayak tingkah lakunya aja gitu. Jadi bikin ini ya serem apa gitu? Bikin serem tuh tingkah lakunya, kayak ngeliatin dari jauh, terus dia gede-gede di pohon, liatin lagi. Kita naik diikutin, cuma ngikutinnya tuh kayak apa? Kayak detektif gitu. Oh, diam-diam gitu. Diam-diam gitu. Diliatin lagi gitu. Aneh gitu ya sih. Ya alhamdulillah ya, mungkin itu pengalaman gua di Gunung Puncak Sempur sama temen gua, walaupun apa namanya ya kacau lah bisa dibilang, tapi ya ambil hikmahnya, itu sebuah pengalaman bahwa ketika kita mau daki, kalau kita mau kemana-mana itu harus dipersiapkan dengan baik persiapannya gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan. Dan Betul. satu lagi di alam bebas itu kita jangan sompral atau gimana. Ya mungkin kita di atas kena musibah kayak itu karena memang kesalahan kita sendiri, karena apa namanya itu apa sih, ini alam tuh emang benar-benar ke kita tuh ini gitu. Ada feedbacknya, timbal baliknya, karmanya tuh langsung real di situ gitu. Jadi jangan sekali-kali sompral di gunung tuh, apalagi alam liar gitu. Harus jaga ucapan, jaga tingkah laku, jangan seenak kita gitu kan. Soalnya di alam tuh bukan hanya kita gitu, banyak yang menghuni situ, makhluk-makhluk itu. Iya. Ya mungkin itu pengalaman gue. Lumayan dibikin histeris ya guys sama pengalaman. Oke Mas Gabel, Kang Rifki aja ya, Kang Rifki apa Kang Gabel nih. Terima kasih udah datang di podcast 86 kali ini. Makasih udah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman-pengalaman kalian untuk kita semua. Oke,
Mungkin sekian dari pengalaman kisah dari Bang Abel, dan hikmahnya ketika kita ingin bepergian kemanapun, dan apalagi ke yang belum pernah kita kunjungi, kita harus siap mental, nyali, fisik, keuangan, dan juga jangan terlalu terburu-buru karena nekat nyalinya aja. Doa. Iya, semuanya harus dipersiapkan. Oke, terima kasih. Saya host Huzaimah Ida Putri, dan bagi teman-teman jangan lupa yang ingin berbagi ya di podcast Misteri Misteri Mistis ini, bisa kunjungi email kami di bawah ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, like, komennya, share juga jangan lupa, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. See you next time. Thanks you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum dulu. Siap. Terima kasih. Silakan.